Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyok Production bersama saya Bang Hawe. Nah, guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang marketplace. Apa itu marketplace? Manfaat apa yang kita dapatkan dari marketplace? Apakah marketplace itu aman kalau kita berbelanja di marketplace tersebut? Nah, keuntungan apa biasanya yang ditawarkan oleh marketplace tersebut? Terlebih lagi kita akan membahas tentang marketplace yang lagi booming ya, lagi ngetrend di mana-mana, orang pasti beli di situ karena terkenal dengan murah, ya kan? Terkenal dengan cara promosi yang berbeda. Nah, apalagi kalau bukan kita belanja di TikTok Shop ya. Jadi ini barang yang baru datang kemarin ya, datangnya itu saya beli alat body strap untuk apa namanya ya, untuk kamera. Nah, jadi kameranya nanti akan disimpan di sini. Nah, nanti penjelasan ini nanti kita akan unboxing. Nah, sekarang kita akan mencari tahu, ya kan, apa sih itu marketplace. Nah, marketplace itu adalah menurut saya sebuah wadah ataupun platform yang memudahkan Anda untuk berbelanja ataupun mencari segala kebutuhan yang Anda inginkan. Nah, jadi marketplace itu sebuah wadah yang ada di HP kita berupa platform media ya, yang memudahkan Anda untuk berbelanja di platform tersebut. Nah, kita juga tahu dan kita mungkin sangat-sangat tahu bahwa di Indonesia platform marketplace itu sudah banyak, ya kan, sudah apa, sudah mecah telur, ya kan, semuanya naik, semua orang sangat butuh dengan online shop yang menyediakan banyak sekali keperluan orang, ya kan, seperti TikTok Shop, terus seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Topet, JDID, dan masih banyak lainnya, ya kan? Tetapi amankah kita? Nah, seberapa aman kita kalau berbelanja di TikTok Shop ataupun di platform media lain? Bisa dibilang setiap platform punya kelebihan dan kekurangan, ya kan? Ada yang memang harganya asli dari penjualnya, makanya terlihat ada harga barang yang dijual dengan harga 60, tetapi di platform lain itu di 100 lebih. Nah, ada juga platform lain yang menyediakan harga yang tinggi tetapi gratis ongkir. Nah, ada lagi yang memudahkan kalian, banyak macam hal yang marketplace di Indonesia ini memiliki cara untuk memudahkan kalian memiliki barang yang kalian inginkan. Nah, ya kan, kita sudah tahu dengan segala platform itu, kita nggak lagi asing dimanapun, baik itu di kota ataupun di kampung yang masih ada sinyal, itu mereka nggak mungkin nggak kenal dengan Shopee, itu nggak mungkin nggak kenal dengan TikTok, nggak mungkin nggak kenal Facebook, nggak mungkin nggak kenal. Semua 75% di Indonesia sudah menggunakan
media sosial, ya kan, sudah mempunyai HP Android maupun Apple, ya kan. Nah, jadi kita nggak asing lagi nih. Cuman menjadi sebuah permasalahan adalah ketika kita membeli ya, ataupun order nih ke platform tersebut. Nah, amankah kita? Jadi dari pengalaman yang saya lakukan, ya, yang saya alami, nah, platform media tersebut aman selama kalian menggunakan aplikasi yang asli. Kan banyak nih sekarang nih, kita kadang dan juga nggak mungkin juga ya, ada ya, memang ada ya kadang KW ataupun yang mungkin menyediakan COD apa segala itu macam. Nah, tetapi dari pengalaman saya alami, mereka itu platform itu, ini bukan aplikasinya yang palsu ya, akun-akunnya yang palsu. Mereka itu sekarang mempunyai sistem filter yang memudahkan pembelinya membeli barang dan memberikan keamanan data para customer atau para pelanggan mereka, ya kan. Bisa dibilang aman, ya kan. Selama data-data kita yang penting itu tidak tidak masuk ke dalam pendataan tersebut, begitu. Nah, jadi kita nggak perlu ragu lagi, ya kan. Semua orang lah pasti tidak ragu ataupun lebih memilih, ya kan, memilih untuk membeli barang di online shop. Nah, akan tetapi kadang juga kita itu tertipu, ya kan, oleh marketplace ya, ataupun akun-akun yang menyediakan barang murah, tetapi setelah kita masukkan keranjang mereka harganya sama saja dengan ketika kita beli normal, ya kan. Apalagi kalau kita beli dua juga nggak ada perubahan di situ. Nah, jadi kita juga perlu kehati-hatian, bukan kehati-hatian dalam hal security your akun, tetapi hati-hati itu dalam membelanjakan uang kita, ya kan, your money, karena uang sekecil apapun itu sangat penting. Nah, contoh bang, ini saya kemarin beli di TikTok Shop ya. Nah, cuman ini biasanya geleng-geleng kepala ataupun misalnya bisa digunakan. Nah, kemarin saya nggak tahu yang keponakan saya itu kemarin beli di mana, apakah dia offline ataupun online, yang biasa ibunya belikan di di Shopee. Nah, karena di antara keluarga saya yang sering sekarang lebih senang berbelanja di TikTok Shop, sementara yang lainnya masih berkecimpung di Shopee, walaupun saya juga biasa beli di Shopee. Nah, ini seingat saya harganya berapa ya kemarin ya, 87 ya. Sebenarnya ini harganya berapa, 50-an atau 60-an. Nah, jadi dia itu beli di TikTok. Nih, beli di TikTok yang harga 50-an, terus kena ongkir 20-an kalau tidak salah, dia 20-an lebih ataupun 20-an, terus kemudian dapat diskon 10% apa berapa persen, jadi cuma 76. Ya, 76 seingat saya. Yang ini berapa ya? Yang ini 97 ya, seingat saya ini 76, sebenarnya 79. Nah, jadi ini 78 gitulah kurang lebih ya. Nah, ini tidak bisa
dipakai. Problemnya adalah mungkin di saat pengiriman tidak dimasukkan dalam barang yang mudah pecah, ya kan? Nah, kalau kita dengar tuh, di dalamnya itu klotok-klotok. Nah, ya kan? Jadi ini tidak bisa digunakan. Jadi saya tertipu dengan harga 76.000 lebih. Nah, dan sekarang saya menghilangkan 100 uang saya, walaupun itu kecil, tapi itu sangat berarti sekarang, ya. Apalagi sekarang dunia sedang mengalami resesi, ya. Dunia sekarang mengalami resesi. Nah, saya kemarin tertipu karena harganya yang murah, tidak nyampe 100 ribuan. Sedangkan keponakan saya beli itu kemarin di harga 120.000. Nah, cara agar kalian aman membeli di TikTok Shop, pastikan akun yang kalian beli ataupun tokoh yang kalian beli adalah tokoh yang terpercaya. Pertama, jangan memandang barang itu dengan harga yang murah. Itu kita juga nggak boleh mengatakan barang murah pasti nggak berkualitas, barang mahal pasti berkualitas. Tidak semua. Ini adalah salah satu kesialan saya, ya, mungkin karena sebenarnya ini mainan untuk anak saya, Hanif. Jadi ini tuh sangat tidak bisa dibuat untuk ngibur dia, dan saya kecewa sekali, ya. Semoga nanti TikTok Shop memfilter, ya, memastikan bahwa setiap tokoh, ya, ataupun akun itu TikTok Shop itu memastikan barang itu dikirim dengan sangat hati-hati. Nah, contoh bang ini, ya kan, kita lihat apakah ada biasanya gelembung-gelembungnya. Nah, ini adalah barang yang saya beli di TikTok Shop dengan harga 97.000. Nah, ini kita akan banyak membahas tentang TikTok Shop, ya. Sebenarnya aman nggak sih belanja di TikTok Shop? Menurut saya sih aman selama metode yang diberikan adalah COD, ya kan? Pasti kalian milihnya belanja itu pasti COD. Kenapa? Kalau ditanya orang kenapa harus COD, karena barang nyampe dulu baru dibayar. Nah, yang pastinya juga pembelian seperti ini, saya nggak tahu ya di TikTok itu bagaimana, tetapi biasanya di TikTok itu masih banyak yang saya temui, tidak semuanya, masih ada yang saya temui berbelanja tidak menggunakan bubble, ya kan. Nah, ya mungkin inilah ini. Nah, ini nggak pakai bubble nih, ini nggak pakai bubble. Nah, ini yang rentan sekali untuk patah, ya kan. Nah, ini rentan sekali patah. Masih banyak di toko online TikTok, ya, yang masih meremehkan ini. Padahal ini tuh
penting sekali. Nah, ini tuh mungkin dulu barang yang, jadi ini barang, ini sebenarnya nggak tahu ini bahasa apa ya, ini kayak bahasa Cina-Cina gitu. Ini sebenarnya untuk GoPro ya, GoPro ataupun Xiaomi Y. Jadi ini itu dimodif sama sama ininya, sama apa? Sama pembelinya itu eh, ditambahkan aksesoris, jadi bisa untuk HP ya. Nah, kita lihat. Jadi ini itu sebenarnya untuk, nah, oh begini. Oke. Nah, jadi ini pakainya mungkin begini nih ya. Nah, nah, kita unboxing dulu lah ya. Kita nanti bahas sambil sambil berjalannya waktu, kan? Nah, nah kita nih, ini lagi ngetren ya, mau mau kalian beli di mana-mana itu modelan tas ataupun holder seperti ini itu lagi ngetren ya, lagi ngetren sekali. Jadi kita akan unboxing dulu ini sebelum kita membahas TikTok Shop ya. Nah, jadi kembali lagi kita di pengiriman, bahwa kebanyakan kita pasti milih COD, dan pastikan itu harus ada COD-nya sih, menurut saya itu harus ada dan wajib ya. Why? Karena kita nggak tahu, kalaupun kita bayar duluan, nah yang ditakutkan apa adalah apa namanya, ditakutkan nantinya akan banyak penipuan. Karena sekarang banyak guys penipuan-penipuan yang terjadi. Nggak tahu nih, ini kita cek. Oh iya, nah gini nih. Oke. Jadi apakah ini akan berhasil sesuai dengan harapan kita? Nah, kita nggak tahu nih. Jadi ininya nanti gimana ya? Sebentar, kita akan unboxing. Sebenarnya ini untuk ini ya, untuk kembali lagi ini sebenarnya untuk GoPro ataupun Xiaomi Y ya. Kita kletek-kletek dulu, cek 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 cek, konsang ganteng, enak dan bergizi. Oke, kita akan cek. Oke, gua lempar dulu. Biarkan kameramen yang ambil nanti. Oke. Oke. Jadi saya itu agak pilek ya guys, jadi saya agak maklum. Aduh. Jadi ini lagi musimnya pilek. Jadi itulah membuat hidung gatal. Oke, kita akan coba. Nah, nih kita akan coba di sini nih. Oh iya. Oh iya iya iya, mengerti. Nah, begini. Kagak nyampe nih. Seharusnya nyampe ya. Jadi ini fungsinya di gimana nih? Nggak nyampe. Oke. Sebenarnya harusnya begini. Oh
Oh iya, yes, yes, yes. Nah, baru ngerti ini di sini nih dia. Jadi ini tuh dimasukkan ke sini. Oke, masih belum manpas. Sangat mudah memakai sendiri step order ini. Oke, kita lepas dulu. Ini lebih enak dilepas ya. Saya agak maklum teman-teman, jadi ini ada pilek sekali, tapi harus membuat konten yang bermanfaat untuk Anda. Ini nanti pasti bakalan banyak ini buat timbulan ya, yang kayak ginian nih. Nah, apakah mampu bisa? Oke. Nah, ini masuk ya. Nah, ini masuk. Kita lihat apakah ini akan bisa terpasang. Kita lihat. Seharusnya ini masuk dengan aman, guys. Jadi ini tuh, nah uniknya ini tuh sebenarnya ada di holder tripod ini, cuman yang kalian tahu kan sebenarnya ini untuk GoPro ya, tapi dimodif sedemikian rupa dipakai jadi yang nggak punya GoPro. Jadi kalau kalian mau punya HP ya kan, nah jadi bisa menggunakan HP kalian di sini. Nah, oke. Oke, kita pasang kembali. Nah. Oke, ini bisa di setel ke ordernya di gini. Terus nah, nih kita simpan dulu ininya. Nah, iya ini agak beda, ini dari TAF Studio, kalau itu kagak ada merek. Nah, jadi ini lebih aman ya. Jadi yang ini dia punya setelan ke atas. Nah, jadi dia sangat memegang erat dari HP kalian nih, seperti ini nih. Nah, ini sangat mudah sekali. Nah, oke, kita setel apakah muat dia dengan HP yang kita miliki. Nah, oke, belum. Nah, ini akan erat sekali. Oke, nah gini nih. Terserah kalian mau tegak atau gimana, mau kalian tenggerin ke bawah atau gimana. Nah, dan ini aman sekali, nggak bakalan jatuh ya. Itu nggak bakalan jatuh. Nih di sini nih. Nah, oke. Kita lihat. Nah, jadi begini ya penampakannya. Kalau kalian pun mau ngevlog dengan metode yang biasanya ini hanya dimiliki oleh pengguna GoPro ataupun yang lainnya. Jadi saya nggak tahu ini ketahanan karetnya gimana, bagus apa enggak. Cuman oke.
lihat. Oke, apakah enak? Ini kan, ini enak sekali dan ini dijamin aman. Tinggal yang di bawah sini lagi dikuatkan. Nah ini nih seperti ini. Nah oke. Ya, buat kalian yang ingin modal minim tapi hobinya ngevlog, ya ini rekomendasi. Kalau kalian ini cek aja di TikTok Shop ya. Jadi ini salah satu barang murah yang mungkin bermanfaat untuk kalian yang baru mulai TikTokan. TikTokan ya, bisa jadi TikTokan. Nah, bisa juga jadi YouTube ngevlog ya kan. Nah nih biasanya budak-budak nih, budak-budak anak-anak zaman sekarang biasanya lebih ngambil ke video vertikal seperti ini. Nah seperti ini juga bisa, jadi mau kalian putarkan juga kemanapun nggak akan ngaruh. Nah cuman permasalahannya adalah di karetnya. Mungkin ini kuat juga, tapi saya nggak berani jamin ya ketika kalian ataupun ada lubang gini. Nah ngeliat ini mungkin, nah ya maaf ya, bukan mau ininya tapi tapi ini itu bergoyang. Nah nggak tahu ada penahan di belakangnya atau enggaknya, nanti itu bisa berpengaruh. Nah tuh, nah coba kita lihat kalau ini ya, kalau kita bergerak, nah kayak gini aja. Nah udah susah nih dia nih. Nah ya kan kalian lihat, tapi ketika gini, nah berarti posisinya kalian itu badan harus tegap dan harus menyesuaikan jalan kalian agar tidak tidak membuat ini jatuh ataupun ngejungklang ya, kayak gini. Nah kayak gini, video kayak gini ya bisa. Nah kita putar lagi nih, apakah ada bisa. Nah putar lagi. Nah nih, mungkin apakah ketika posisinya seperti ini dia begitu juga. Nah lebih enak itu di horizontal ya, horizontal atau vertikal ya, di posisi seperti inilah. Nah itu nggak ngejungklang nggak kayak, nah seperti itu, nggak kayak jatuh gitu. Ini bisa ditahan dengan aman, dan juga ini bisa di setel sesuai selera kalian ya. Nah mau ini tegak ataupun tidak, itu bisa kalian ini kan. Cuma saya nggak bisa rekomendasikan, ataupun bukan rekomendasikan, saya nggak berani jamin seberapa lama ini akan bertahan. Nah karena dengan harga yang murah ini ya kalian juga harus sadar ya kan, harusnya kalian sadar bahwa ada barang, ada kualitas ya. Tapi jangan ngarepin barang murah seperti ini itu kalian dapetin kualitas yang bagus. Tapi untuk pemula ataupun untuk yang baru nge-YouTube atau baru bikin konten di TikTok ya kan, ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini adalah salah satu barang murah yang saya beli di TikTok yang bermanfaat untuk saya ya kan. Nah jadi ini tuh
salah satu bukti bahwa banyak sekali cara untuk menghasilkan uang dari media sosial, ya kan? Nah, juga sekarang TikTok pun banyak membuka peluang afiliasi, ya kan? Dan afiliasinya itu juga cukup mudah, ya kan? Tidak harus bagaimana cukup kalian bagi share linknya, kalian sudah dapat kerjasama ataupun afiliasi di TikTok tersebut. Nah, jadi ini adalah sebuah peluang besar bagi kalian yang mungkin ingin jualan, tapi di semua platform sudah kalian coba. Alhamdulillah, maaf sekali. Aku bosin. Jadi ini barang yang datang dengan keadaan aman, tetapi tidak dibubble ya. Jadi kenapa harus dibubble barang seperti ini? Pertama, ini plastik. Nah, jadi kejadiannya seperti ini nih. Kenapa harus dibubble ini, dan juga kenapa harus dimasukkan ke fragile ataupun barang yang mudah pecah. Nah, barang elektronik ini rentan. Jadi biasanya mainan-mainan anak seperti ini itu tidak dipasang dengan kualitas yang berbeda dengan harganya ya. Jadi biasanya kadang gini nih, ada mainan seperti ini itu mungkin harganya di 300, 500, tetapi kualitas di dalam itu mau kalian jaga jelek kayak gini juga nggak akan berbunyi. Nah, yang menjadi masalahnya, nah di sini, nah alat yang ada di dalam sini, dan ini juga anehnya itu pakai pengecas, cuman pengecasnya itu masih model colok. Nah, saya kemarin pikir ini beli ini itu pakai baterai. Nah, karena kemarin keponakan saya pakai baterai, sedangkan ini tidak memakai baterai, pakai pengecas, tapi nih ada bolongnya di sini, jadi masih pakai pengecas HP yang lama, dan itu tidak efisien, ya kan? Nah, sebenarnya ini bagus gitu, dan murah, tapi kembali lagi, kalian mau menganggap apa dari harga yang murah itu? Kualitas sebagus yang YouTuber ataupun konten kreator pakai, terus kalian ingin berharap dengan 96.000 itu kalian bisa mendapatkan barang yang bagus, anti banting ataupun gimana dengan harga 76.000. Enggak kayak gitu, bro. Ya, enggak semuanya seperti itu. Ya, kalian membeli dengan harga yang sekian, kalian akan mendapatkan kualitas yang seperti ini. Dan kalaupun kalian membeli barang dengan harga yang mahal, pasti kalian akan mendapatkan barang yang berkualitas. Nah, cara agar tidak tertipu ataupun tidak tertipu dengan pembelian barang yang murah itu ada beberapa tips. Yang pertama adalah kalian pastikan dulu tokoh ataupun akun yang kalian ingin beli itu akun ataupun toko yang sudah jelas pengirimannya, kualitas barangnya, review dari para konsumen yang sudah membeli, ya kan? Nah, di situ makanya harus
kita perhatikan, jangan hanya kita memandang ini 50.000 ya, 50.000 ya udahlah saya sikat. Nah ujung-ujungnya dapat barang yang kualitasnya seperti ini. Dan ini juga saya dapat dengan harga 60 ribuan kalau nggak salah, 60 ribu apa 80 ribu ya, lupa juga saya ini. Aduh. Jadi dengan barang 90 ribu saya sudah mendapatkan barang yang seperti ini. Cuman untuk kualitas bahan karetnya saya nggak tahu apakah ini hanya bahan karet yang memang mantap ya kan, atau ini barang karet yang mudah sekali kendor ya. Karena sebenarnya notabene-nya ini adalah untuk GoPro ya, ini untuk GoPro yang ringan dan kecil segini. Terus kalian pakai untuk ngevlog dan naik jogging itu saya nggak tahu lah ya, saya nggak tahu apakah itu nantinya akan bisa bertahan seberapa lama. Saya nggak bisa ngejamin itu semua guys, begitu. Dan apa ya, selanjutnya tipsnya itu pastikan yang komen itu lebih dari 100 komentar ya. Saya membeli barang itu pertama saya lihat dulu tokonya, yang kedua saya lihat komennya seberapa banyak ya kan. Lihat komennya itu kalau udah di atas di bawah 100 itu bisa jadi orang-orang dia yang punya akun ya kan, atau yang punya toko, ataupun barang itu ya seperti ini ya kan, tidak tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan. Nah seperti itu. Inilah yang menjadi sebuah momok ya bagi, ataupun ke media sosial lainnya, ke platform marketplace ya, ngapain beli di situ barangnya nggak bagus, banyak yang rusak, situ banyak macam. Tetapi alangkah baiknya, nah ini tips ketiga nih, alangkah baiknya kalian membeli sebuah belanja atau kalian belanja ya kan, itu dengan menitikberatkan kemudahan apa nih, feedback apa kalau saya beli di toko tersebut. Nah seperti Shopee ya kan, ada namanya itu pelaporan, nanti lapor ke Shopee, nanti Shopee lanjutkan ke ininya untuk pengiriman ulang ya. Jadi uang kita itu nggak langsung diserahkan ke pihak toko ya. Cuma nggak tahu nih di TikTok apakah ada seperti itu, saya cuma nggak tahu. Coba kita lihat dulu kan. Nah kita lihat dulu nih, nggak boleh ada. Oke, kita akan lihat bahwa apakah TikTok punya fitur seperti itu ya kan. Karena saya juga masih gaptek ya, kita coba aja lah, semuanya itu perlu proses bung. Nah dulu ya, kita cek dulu pesanan saya, pesan oke, pesan toko, tinjau pesanan saya nih, tinjau pesanan saya oke. Nah
nggak tahu nih, kita lihat dulu. Hubungi penjual. Saya nggak tahu. Nah ini, oh iya, langsung hilang. Oke, ini saya nggak tahu ya. Jadi udah saya cek. Jadi mungkin karena saya nggak tahu, susah ya ngeceknya. Nah, dan ini guys, platform TikTok Shop ini juga sangat menyediakan barang-barang murah ya. Nah, seperti ini nih. Nah, SSD aja 512 45.000. Serius enggak nih? Wah. Nah, ya kan? Nah, pastikan kaliannya itu membeli barang itu tidak berdasarkan bagusnya barang tersebut, tapi ulasan-ulasan dari para customer ya. Jadi penting sekali kalian memperhatikan keamanan dari para customer ataupun pelanggan yang sudah beli. Nah, oke, jadi ini kita cek 512. Ternyata hanya tipuan. Oke. Ternyata jangan beli juga barang yang murah. Oh, ini murah ya. Kayak ini nih. Apa? Kartu memori 512 45.000, ternyata cuman batoknya doang ataupun bungkusnya aja baru bisa dijadiin hard disk gitu. Jangan terpaku pada barang tersebut. Cek dulu dengan hati-hati. Oke, kita cek sekarang. Tidak semua. Oke, toolset. Oh, 65.000. Oke. Ada. Nah, kita lagi cek. Nah, sendal aja ini 5.000 ya, ada 5.000 sampai 23.000. Jadi pastikan kalian ngeceknya itu dengan hati-hati ya. 39. Nah, jadi hati-hati kalau kalian mau membeli, jangan tertipu dengan harga murah dengan komenan yang sedikit, tetapi kalian nanti dapat barang yang jelek ya. Terus perbandingan sekarang mana bagus di TikTok dengan Shopee itu tergantung pada tokohnya masing-masing. Nah, kadang kita dapati di Shopee itu barang mereka kirim itu dengan bubble wrap. Sekarang udah punya standarisasinya, tetapi di TikTok masih belum. Dan semoga saja nanti setiap barang yang seperti ini, terus seperti ini dan yang lain itu bisa diperhatikan oleh lagi TikTok untuk membuat standar pengiriman ya. Jadi ini rentan sekali nih. Ini kalau patah aja udah kelar nih. Nah, udah selesai. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ini aja. Ini rawan patah. Apalagi ini. Nah, kalau tidak di packing dengan aman, ini rawan patah. Ujung-ujungnya apa?
nggak bisa dipakai. Terus juga saya belum menemukan fitur TikTok itu bagaimana pengembalian barang, ya kan? Apa mungkin karena saya nggak tahu atau bagaimana? Ya, jadi semoga kedepannya itu nanti TikTok bisa memperhatikan hal-hal yang seperti ini ya, menertibkan lagi tokoh-tokoh ya, toko online ya, ataupun akun-akun yang berjualan masih tidak memperhatikan packingan. Nah, kawan ini terus dengan 98.000 kalian dapat bonus ini nih. Nah, ini baut nih, ini mungkin di baut ini. Nah, ini biasanya itu di save untuk ini nih. Kita buka dulu. Jadi ini jangan kalian buang ya, ini penting sekali. Barangnya kecil tapi penting, biar mengindahkan batang ini ya. Aduh, batang ini patah ataupun masuk ke tas kita, biasanya kan nyangkut ini. Nah, ini biasanya nyangkut, ujung-ujungnya nanti patah. Kenapa dikasih ini? Biar bisa ini nih. Nah, biar bisa aman. Nah, aman. Jadi nggak takut lagi digini-gini kan juga nggak bakalan pengaruh, tetap di posisi aman. Inilah fungsinya baut kecil ini. Tetapi baut kecil ini itu biasanya diremehkan, yang ngapain juga ada, ya kan, buang aja. Tapi ini penting sekali. Terus dengan 98 ya, 90 berapa ya, 97 kalau nggak salah ini, 97 ya, 97.000 kalian juga dapat mic ya, mic untuk kalian ngevlog nih, micnya nih. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana modelan micnya ya, berfungsi atau enggak, coba kita lihat. Kita minggirkan dulu ini, kita masukkan ininya. Oke, kita masuk ke perekam. Ini kita lepas dulu nih. Koprek enak dan bergizi ya. Nah, ini yang bikin. Halo guys, kembali lagi di Nyanyuk Production bersama saya Bang Awe. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share akun Nyanyuk Production. Kita tes seberapa bagus suaranya. Nah, lihat nih, kita dengarkan. Halo guys, kembali lagi di Nyanyuk Production bersama saya Bang Awe. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share akun Nyanyuk Production. Kita tes. Bagus juga ya, ternyata bagus juga. Dari masuknya, omongannya terdengar jelas ya. Ini maaf sekali, saya harus sambil bersihkan. Memang lagi musimnya sakit ya, saya harap kalian maklumi. Penuh drama ini, unboxing penuh dengan drama. Nih, kita dengar lagi. Halo guys, kembali lagi di Nyanyuk Production bersama saya Bang Awe. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share akun Nyanyuk Production. Kita tes. Kedengaran jelas, cuman saya tidak bisa memastikan ini barang bagus sampai kalian ngevlog ya. Sebelum ini cuma nanti kita bisa bikin vlognya pakai alat ini. Nah,
mungkin besok ya, kita akan coba olahraga menggunakan ini sambil nge-record ya. Ini cuma saya nggak tahu ini HP yang untuk ngerekam mampu nggak, kuat nggak dia untuk ngenahan HP tersebut di depan ini, seperti itu ya. Jadi nanti kita bikin videonya. Kalau memang kalian pengen lihatnya, nanti komen aja langsung ke akun YouTube-nya Nyanyo Production ya. Jadi kalau kalian banyak, bang cobain bang ini yang kemarin yang dibeli betul-betulan bisa digunakan nggak untuk HP Redmi Note 10 Pro, karena yang saya punya Redmi Note 10 Pro. Kan kita tahu kan Redmi Note 10 Pro itu kan lumayan agak berat ya. Jadi saya nggak tahu ini apakah bisa menahan Redmi Note 10 Pro apa enggak, karena saya masih ragu nih dengan ininya nih, dengan karetnya ini apakah mampu gitu, apa kalau dibawa jalan itu enggak gini, enggak gonjang-ganjreng ya, enak dan bergizi ya kan. Dan ini juga bukan bukan besi ya, ini itu plastik yang rawan juga pecah ya. Sayang sekali ya, agak 90-an gak nyampe 100 kalian dapat lagi besi, Anda luar biasa ya kan. Ini enggak jangan kalian harapkan lah dengan 90.000 ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita ngevlog, atau kita nggak ada bikin konten, kita bikin yang seperti ini aja nih. Nah kan, cuman di HP saya aja udah nggak ini. Nah jadi saya tidak merekomendasikan saya bukan tidak merekomendasikan, saya tidak menjamin ini bisa bertahan lama atau enggak. Yang pastinya dengan 90 ribuan, kalau kalian YouTuber pemula ataupun konten kreator TikTok selebgram pemula ingin bikin ini, nah ini jadi salah satu referensi ya. Murah, nggak usah mahal-mahal ya kan. Nah kadang biasanya orang Indonesia gitu, biasa lebih memilih barang murah, cuman nggak mikirin nih ininya mau ini apa segala. Nanti biasanya juga di Indonesia ya, biasanya di Indonesia nih kalau ini udah ini kan, udah kendor nih, anggap aja ada kendor semuanya ya kan. Nah biasanya orang Indonesia itu kreatif guys. Biasanya itu orang kita ya di Indonesian people tuh biasanya kreatifnya luar biasa. Nih kalau udah kendor seperti ini, nah itu nanti gimana, ada aja cara orang ya. Nanti kalau kalian temuin nih, ada aja cara orang itu untuk apa namanya ya, untuk membuat ini lebih melekat ya. Biasa diikat, dikasih lagi getah di lainnya biar jadi bisa lagi tegap gitu kan. Nah ya begitulah Indonesia, biasanya yang kita dapetin seperti itu. Enggak di kota ya, tapi biasanya ada juga di kota, ada juga di kampung ya. Yang mau bikin ngevlog ya kan, tapi ininya udah. Nah begitu biasanya kreatifnya orang Indonesia, hebat ya. Dan kembali lagi di pembahasan kita. Tadi kita udah bahas tentang tips ya TikTok dan penggunaan ini, bahwa kesimpulannya adalah semua marketplace itu aman asal kalian cerdas dan smart dalam memilih
ataupun membeli barang tersebut untuk kalian gunakan ya. Biasanya di TikTok Shop itu ada pencukur rambut 100 ribuan ya kan, ada lagi sendal 5 ribuan, dapat celana pendek 5 dapat 50 dapat 5 ya kan. Jadi banyak gitu, banyak yang murah-murah ya. Makanya menjadikan TikTok itu sekarang salah satu platform marketplace yang banyak digandrungi ya pemuda-pemuda sekarang yang mungkin males untuk keluar rumah cari-cari terus nggak dapat di Shopee tapi dapatnya di TikTok Shop. Nah itu yang menjadi sebuah alasan kenapa TikTok banyak digandrungi sekarang. Nah, jadi intinya itu semuanya aman asal kalian smart dalam menggunakan marketplace tersebut. Dan selanjutnya adalah kalian harus memilih, yang sangat penting itu adalah membeli barang COD ya, kalau di Shopee ataupun di TikTok. Karena semenjak saya sering membeli di TikTok maupun di Shopee, saya tuh tidak terbiasa membeli barang yang non COD ataupun bayar dulu. Nah, kenapa? Karena saya punya trauma ya. Barang saya sudah saya bayar, tetapi apa yang saya dapat barangnya nggak nyampe, ataupun barangnya nyampe nggak sesuai, terus nggak bisa lagi komplain. Nah, kecuali HP kemarin kita yang beli kemarin di online, saya lupa itu COD juga apa bayar dulu. Saya ingat saya bayar dulu. Pertama kali saya belanja online itu di Shopee ya, belanja pertama kali di Shopee, beli HP. Saya beranikan diri beli HP di Shopee. Saya cek dulu komennya, terus apa kendalanya. Ketika saya udah klop, saya beli. Jadi kalau kalian belum klop gitu atau merasa aduh gua di toko ini agak ragu, nah jangan dibeli dengan seperti itu, apalagi non COD. Pastikan yang kalian datangi itu toko yang sudah punya bintang 4 atau bintang 5 dari para konsumennya ya. Jadi bukan sebuah rahasia umum lagi, kita itu harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial ya. Penting sekali untuk kita mengsortir, mengfilter, melihat dari pembahasan yang konsumen lakukan. Itu penting sekali, karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab, ataupun ini kitanya gaptek lagi, kita nggak bisa minta permohonan kembali ke bank ulang seperti ini. Nah, yang ruginya itu kalian. Jadi penting sekali kalian mempelajari, melihat dan meneliti toko tersebut. Yang jelas pembelian di marketplace itu aman, jangan ragu dimanapun, mau di TikTok, di Shopee, Lazada, Bukalapak, Topet, Cidaidi, itu aman, tergantung pada kalian yang menggunakannya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk Anda dalam membeli barang-barang di marketplace, dan semoga kalian itu bisa menggunakan marketplace itu dengan smart dan bijak ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Aku Nyanyok Production, Aku Nyanyok Production, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.